Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Marom dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya peroleh ketika kegiatan PBAK umum 1 dan 2 berlangsung. Untuk materi pertama, akademik, pemateri Wakil Rektor UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswanya untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN dan yudisium hingga akhir wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, Learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Untuk materi yang kedua, pemateri Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki tiga indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini dapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin.
Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus yang menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SMA atau DEMA atau HMBS atau HMJ. UIN Malika juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi selainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih materi yang ketiga, DEMA dan SEMA. DEMA, Ketua DEMA Kak Farhan Adi Furosadi, Wakil Ketua DEMA Kak Ahmad Fawaid. Apa itu DEMA? Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas, dan ada pun fungsi DEMA sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan ada pun tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan dan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa UIN Malang. Struktur pengurus DEMA umum: ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi anggota. Selama satu periode DEMA ke depan memiliki program kerja sebagai prioritas, yaitu sahabat desa. Jadi kita itu memiliki ataupun mau meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan UKM atau Senat Mahasiswa. Terus yang keempat, SEMA, Ketua Kak Muhammad Adi Fanani, Sekretaris Kak Manarul Ilmi. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Lebih di balik layar, visi terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dan keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi advokasi ada kendala ini untuk menyampaikan kendala-kendala legislatif, pengawasan penganggaran, tugas mengawasi dan mengontrol DEMA umum, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA umum, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasikan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan, wewenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mendata untuk pelaksanaan pemilah, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA umum, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA umum, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan pro yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan, memberikan peringatan atau memorandum
Kepala Lima Umum Komisi Senat, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, staf ahli. Terdiri dari 4 komisi. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C, Administrasi dan Keuangan. Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya UKM. Materi yang kelima UKM. UKM adalah organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahana Association 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Lanjut UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. UKM GGB Gima Gita Bahana berumur 6 tahun mengurus pengembangan bakat di bidang suara. UKM SR Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. UKM Teater berumur 35 tahun, terdapat bidang seni, musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Apalatur Sina, organisasi pecinta alam, kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat, surgawah, ilmiah. UKM Junior Unit Olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPDI. Stafnya usaha pengurusan Kopma, public relation, pemasaran, personalia, karyawan, big event yaitu Kopma Fair Dikmen Regional Jatim di Kasar. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. UKM Jepret Klub JC, grup fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari bidang videografi. UKM Simfoni, platform Simfoni, program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan, Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. UKM UABM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Lanjut materi terakhir, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara M. Hasanuddin Wahid M.Hum, anggota DPR RI. 3 kesatuan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar, peran, dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan sosio Teknopreneur Epicentrum ajaran agama inklusif cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadikan generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan, peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu.
Mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Mungkin ini dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.